Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan satu tema yang kelihatannya tidak segembar-gembor dengan tema-tema lainnya, tetapi tema ini menurut saya tema yang sangat penting. Karena bicara soal pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita tahu ya, Undang-Undang 12 2011 sudah diubah sedikit menjadi 15 2019 dengan menambahkan beberapa hal, dan kemudian tiba-tiba DPR melakukan perubahan yang cukup cepat, khususnya menjadi Undang-Undang 13 2022. Undang-undang ini sendiri saya mengatakan cukup cepat karena tidak banyak melibatkan publik, bahkan dalam beberapa catatan kita DPR melakukan kayak cherry picking, ya. Jadi yang dia pilih adalah orang-orang yang kira-kira mau membenarkan sasaran yang mau dicapai oleh perubahan undang-undang itu. Hari ini, teman-teman sekalian, saya panggil Mas Charles Simabura. Iya. Ini juga sama pemain PSP Padang, gitu. Orang Padang juga. Teman dosen dari Universitas Andalas, sekarang sedang mengambil doktor di Universitas Indonesia ya. Doktornya itu sangat erat kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena beliau mengambil disertasi tentang peraturan menteri ya dalam sistem presidensil. Nah, wewenang menteri lebih tepat. Wewenang menteri ya, wewenang menteri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan itu menjadi isu yang sangat menarik karena erat kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya. Saya hadirkan di sini lagi-lagi kebetulan pas lagi di Jogja, ya, katanya dari Malang. Mudah-mudahan bisa menjelaskan beberapa hal yang teman-teman harusnya bisa dapatkan. Saya mulai dari begini, Mas Charles, terima kasih untuk hadir. Saya mau mengenalkan juga, katanya udah terkenal ya? Enggak lah. Sangat terkenal lah. Pernah menjadi tersangka ya? Belum. Sempat dilaporkan kan waktu itu kan? Terus punya tersangkanya karena jiwa-jiwa aktivisme ya, tindakan-tindakan. Gitu. Iya, jangan dibuka lagi. Sama YouTube BCL-nya masih? Masih. Tapi subscriber udah lumayan. Lagi lockdown sekarang. Karena lagi ngejar menyelesaikan disertasi, sebentar lagi ujian tertutup. Nah, Mas Charles begini. Udah Charles, Pak Charles atau? BCL aja pakai. BCL aja. Biasa dipakai BCL. Bung BCL gitu. Saya mulai dari begini. Undang-Undang 12 2011 itu. Ya. Kan diubah dengan 15 2019 dan terakhir dirubah dengan 13 2022. Sebenarnya bisa nggak dijelaskan secara sederhana apa sih materi yang berubah dari 15 2019 terakhir menjadi 13 2022? Ya, terima kasih Bang Uceng, saya biasa panggil Bang Uceng. Sudah diundang ke podcast ini, selama ini saya nonton aja gitu. Dalam hati mungkinkah saya diundang ke situ gitu. Akhirnya ya sebuah kehormatan juga. Saya punya podcast juga tapi BCL namanya. Sekarang lagi lockdown. Teman-teman nanti bisa mengunjungin juga ya. Tapi kalau diketik di YouTube BCL keluar yang lain, Bang. BCL yang aslinya. Kalau perubahan Undang-Undang 15 2019 itu ya kan kemudian keluar 13 2022. Ya, kalau yang terakhir ini kan sebenarnya memang kemudian saya membahasakan alat legitimasi ya atas kesalahan proses legislasi pasca putusan MK terkait Cipta Kerja. Oke. Jadi perubahan ini lebih dikaitkan sebenarnya kebutuhan melegitimasi. Karena gini, saya balik pertanyaannya, Bang. Kalau seandainya putusan MK itu tidak akan ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, itu tidak akan diubah gitu. Ya. Karena sebagian pemerintahan menganggap itu terobosan hukum gitu. Pada terabasan gitu ya. Omnibus Law itu dianggap terobosan hukum, pada terabasan hukum. Dan substansinya persis kemudian melegitimasi kesalahan-kesalahan yang saya tahu betul Bang Uceng kan sebagai ahli ya di dalam proses legislasinya non Cipta Kerja itu kemudian dituangkan di dalam beberapa pasal. Saya nama angka-angkanya lupa ya, karena jujur aja karena memang menghindari matematika itu makanya masuk fakultas hukum, tapi ketemu lagi angka-angka pasal itu. Satu misalnya proses perbaikan naskah.
Itu kan dimungkinkan akhirnya pasca persetujuan. Iya, pasca persetujuan itu kan dilakukan pada saat Cipta Kerja dengan ada 4 atau 5 versi. Baik itu ketika masih di DPR sebelum dikirim ke pemerintah maupun setelah dikirim ke pemerintah. Makanya kan di dalam Undang-Undang 13 2022 itu dimungkinkan, dibuka ruang kan begitu. Padahal seharusnya nggak boleh kan? Enggak dong. Paripurna loh Bang. Apa sih makna rapat paripurna itu? Kalau dalam sebuah ilmu dunia persilatan kan sesuatu yang sudah sempurna itu. Paripurna itu kan diambil dari bahasa Sanskerta tahu saya. Hal yang kemudian sudah sempurna. Jadi nggak boleh ada cacatnya lagi gitu. Kalau misalnya dia alasan yang kita ubah teknis kok. Nggak bisa, justru kan yang diatur di Undang-Undang 12 itu masalah teknis gitu loh. Makanya pedoman nih undang-undang itu supaya teknisnya tidak masalah. Kenapa? Kalau sudah kamu tuliskan secara teknis begitu, itu berlaku gitu. Misalnya kan salah taruh koma, Bang. Itu kan maknanya kan beda gitu. Iya. Walaupun itu kelihatan teknis, tapi bisa merusak substansi. Iya dong. Menggunakan kata dan, kata atau, salah rujukan pasal seperti yang kemudian harusnya pasal sekian, ayat sekian. Seperti yang kemudian di Undang Cipta Kerja kita tahu kan, antara diputuskan oleh direktur dengan dewan direksi kan beda gitu. Nah itu kan juga itu. Jadi satu misalnya membenarkan itu. Bahwa itu dimungkinkan, baik prosesnya yang kemudian sudah disetujui bersama maupun yang nanti akan diundangkan. Nah itu yang kemudian saya pikir bagian yang poin krusial. Lalu yang kedua, masalah partisipasi itu, meaningful participation yang kemudian diamanatkan MK, kemudian dibelokkan oleh undang-undang kita. Kan kalau sekedar mengingatkan nih teman-teman sekalian ya, di putusan MK itu dikatakan meaningful participation itu adalah hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Nah, bunyi undang-undangnya menjadi? Bukan itu. Jadi bunyi undang-undangnya memberikan batasan siapa yang bisa dilibatkan dalam proses partisipasi itu. Kalau nggak salah saya nih, saya lupa teks lengkapnya. Sebelumnya adalah pihak yang berkepentingan. Ya kan? Kalau di dalam putusan MK, pihak yang memiliki kepedulian kalau nggak salah saya. Ya betul. Nah itu kan beda tuh Bang. Jadi pihak yang punya kepentingan dengan pihak yang punya kepedulian itu beda. Jadi saya waktu itu baca itu, ini maknanya beda gitu. Kalau punya kepedulian, kita bisa punya kepedulian. Apalagi kalau diterjemahkan kepentingan langsung. Kalau kepentingan tidak langsung, kepentingan langsung dan tidak langsung. Kepentingan tidak langsung kan beda gitu. Jadi kalau ada undang-undang guru, kalau kita bukan guru, ya kita bukan pihak yang berkepentingan. Tapi kalau ada undang-undang guru, kemudian kita memberikan perhatian, itu kan kita pihak yang peduli. Misalnya karena kita pemerhati ya, kita pemerhati guru, atau kita mengaku sebagai orang tua murid, kan harusnya bisa memberikan masukan. Nah, ini yang kemudian coba diubah juga di situ. Jadi lalu kemudian ya termasuk juga model. Artinya begini, saya balik ke situ. Berarti soal partisipasi itu koridornya dikecilin ya? Dikecilin gitu. Jadi lalu kemudian kan orang-orang sama kemudian ketika MK memperkecil juga posisi legal standing orang yang bisa berperkara di MK. Jadi kayaknya undang-undang ini seperti tidak lagi bersifat erga omnes itu. Yang kita tahu kan bahasanya kan setiap orang. Iya betul. Ya kan? Meskipun undang-undang guru bahasa setiap orang itu ada gitu. Meskipun undang-undang profesi advokat setiap orang itu ada di situ. Tidak melulu dia mengadres ya. Karena kalau kemudian kita mengecilkan itu artinya kan menjadikan undang-undang itu seolah-olah individual gitu loh. Dan bahkan itu kan terjadi waktu pembahasan Undang Cipta Kerja. Kalau Anda bukan buruh, Anda nggak bisa protes. Jangan protes dong gitu. Makanya kan salah satu cara supaya buruh nggak bereaksi waktu itu ya klaster buruh dikelarin gitu kan. Waktu itu kan. Nah itu. Nah lalu yang saya lihat di situ. Lalu yang ketiga pemindahan pengundangan itu. Oh ya, dari Kumham ke Seknek. Nah ini kan saya mungkin mencurigai. Kayaknya dalam tanda petik ya, mungkin ada kendala di Kumham yang kemudian mereka rasakan pada waktu itu. Saya mencurigai itu. Kenapa? Karena satu, yang berperan aktif di dalam proses perubahan Undang-Undang 12 2012 perubahan kedua itu, sehingga lahir Undang-Undang 13 itu kan koordinatornya Kemenko kalau nggak salah. Kemenko Perekonomian. Ingat ya? Di sidang-sidang DPR, Kemenko Perekonomian hadir untuk Undang-Undang 12. Jadi benar-benar kayak hanya melegitimasi Cipta Kerja sebenarnya. Padahal yang mestinya jadi leading sector kalau bicara Kemenko Kumham di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Ini betul-betul itu. Lalu ada mungkin ego sektoral yang saya lihat. Jadi bukan pada persoalan
ini baiknya di mana, ada ego sektoral, kemudian mau menarik, udah diseknek, dan segala proses perbaikan kemarin, yang salah-salah teks itu kan itu proses diseknek semua. Dan ada kejadian di mana pihak pemerintah berkelahi kan dalam tanda kutip kan di dalam pembahasan di sidang pembahasan DPR. Itu jadi seknek itu kelihatan bertentangan keras sampai walk out kalau nggak salah itu debat kan sampai Pak Benny Karman kalau saya ingin Anda antar pemerintah selesai dulu dong. Itu kan perdebatan antara Kumham sama, walaupun sebenarnya secara theoretically saya masih bisa membenarkan itu di ini yang saya ingin katakan, Bang. Saya ingin katakan gini. Kalau kita tarik ke belakang, problem legislasi kita, pengadministrasian legislasi kita itu problemnya kan bukan di mananya gitu loh. Betul. Dulu kan gagasannya Pak Jokowi itu sudah ada di Undang-Undang 15 itu kan disebutkan itu bentuk sebuah badan gitu. Itu kan sebenarnya kalau beliau konsisten dengan cita-citanya waktu kampanye, saya ingat betul itu betul. Kita sampai apa sih namanya PLN, Pusat Legislasi Nasional, betul. Atau Badan Legislasi gitu. Yang gagasannya kan sebenarnya kan mengintegrasikan, kan begitu. Mau ditaruh di mananya kan itu pilihan presiden, itu gagasannya. Jadi saya tidak pada posisi mengatakan mana yang lebih baik, tapi poinnya adalah bagaimana ini diintegrasikan. Nah, bagi saya mau ditaruh di Seknek, mau ditaruh di Kumham, sepanjang itu terintegrasi, nggak masalah. Okay. Terintegrasinya itu kan bukan hanya di level ini, sekarang kan enggak lah. Diambillah oleh Seknek itu undang-undang, PP dan Perpres. Lalu Permen tetap di Kumham. Lalu sebelumnya keluar Perpres 68 2021. Permen ada persetujuan dari presiden. Nah, ini kan bagi saya mengacaukan lagi nih, gitu ya. Ya. Ini stres sendiri nanti. Nah, artinya begini. Stres sendiri. Sebenarnya di Kumham sudah tidak terintegrasi sebenarnya, sudah ada problem ya. Ada problem. Ditarik ke Seknek pun, walaupun bisa dibenarkan secara teoritik, tapi malah berpotensi makin memecah gitu. Memecah lagi. Nah, kecuali kalau dirapihkan ke bawah di Seknek gitu. Tarik semua ke sana gitu. Atau misalnya langsung Badan Regulasi Nasional itu ada langsung berinduk di Seknek gitu. Kalau memang kemudian kan kita bicara bahwa semestinya itu di bawah presiden langsung gitu, Oke, kalau mau Seknek sudah tarik semua ke sana. Kalau konteks peraturan menteri orang capek, Bang. Sudah berdarah-darah di Kumham, nanti minta persetujuan presiden, berhadapan lagi. Atau begitu di Kumhamnya nggak dapat persetujuan atau pindah dia ke sana. Mudah-mudahan dapat. Ya di sini kita perlu ya gitu kan. Nah itu kan. Nakal-nakalan. Nah, lalu termasuk juga kan kalau dulu kan ada 4 institusi. Kajian Bappenas itu waktu menggagas pusat itu kan, ini kan ada tersebar. Undang-undang itu kan di BPHN. Lalu Perpres itu di Seknek. PP itu di Kumham dan Permen itu di Kumham. Karena kan ini dan itu lalu, pun di Dirjen Perundang-undangan kan. Lalu ada Perda satu lagi. Yang kemudian itu di Dagri. Kan ini yang mau disatukan sebenarnya. Masih ada satu lagi, BPIP. Untuk Pancasila. Harmonisasi nilai Pancasila. Iya, betul. Nah, kan ini yang mau disatukan. Tapi faktanya kan ini kemudian dibelah-belah lagi gitu. Jadi saya mengatakan ya presiden melupakan apa yang kemudian jadi visi besar juga. Padahal cita-cita kalau BR Badan Legislasi Nasional itu ada, mungkin substansi 5 yang tadi Pancasilanya nanti masuk, itu bisa sekalian gitu. Bisa. Oke, nah saya mau nanya begini, dari sekian banyak problem yang kelihatannya memang cuma mau melegitimasi Cipta Kerja, menurut Bang BCL atau Bang Charles ini, itu bisa nggak dipakai alasan itu untuk membenarkan Cipta Kerja? Enggak dong. Undang-undang kan nggak berlaku surut. Sederhananya begitu. Jadi kan perintah MK itu kan beda itu. Jadi saya ingin yang diuji di MK itu Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh. Yang diputus MK inkonstitusional besar itu Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan 12 2011. Yang direvisi Undang-Undang 12. Nah ini kan aneh gitu ya. Itu aja udah salah tuh, udah sesat itu. Lalu mau diberlakukan bagi saya termasuk nggak bisa. Ini kan berlaku ke belakang. Artinya sekurang-kurangnya seharusnya Cipta Kerja dibuka kembali. Betul. Ya, prosesnya harus terjadi sesuai lagi. dengan yang 5 disyaratkan MK itu. Asas pelanggaran 5 pelanggaran itu kembalikan ke situ. Baru kemudian disahkan, dibahas dan disepakati bersama. Disepakati bersama bahwa kemudian ada model omnibusnya kan. Sebenarnya kan MK juga ingin mengatakan ya,
Kalaulah model omnibus itu mau diakui katanya kan gitu kan gitu. Itu kan harus direvisi. Nah pertanyaan yang jadi sulit itu apakah revisi terhadap model omnibus di Undang-Undang 12 itu akan bisa diberlakukan ke revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah kalau saya sih tidak ke situ baik perginya. Jadi bagi saya kalau Undang-Undang revisi Undang-Undang 12 itu berlaku untuk yang lain, sementara yang Cipta Kerja kita harus kembali ke putusan MK gitu loh. Mana yang diamanatkan oleh MK untuk diperbaiki gitu. Itu yang harus dilakukan. Saya jadi agak gundah sebenarnya ya melihat kebiasaan negara ada yang dia langgar, lalu kemudian undang-undangnya yang dia ubah untuk membenarkan pelanggaran itu. Itu kan agak gundah kita karena kejadian itu sangat berulang ya dan dilakukan dan kalau dalam perkara ini kan membenarkan yang sesuatu yang tidak pas sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi kita itu kan akhirnya kan kita kembali seperti yang kemudian dikhawatirkan negara kita itu menjadi negara undang-undang, jadi bukan negara hukum gitu. Ya. Apa itu negara undang-undang ya sudah. Kalau undang-undangnya nggak cocok ya undang-undangnya kamu perbaiki gitu. Ya. Kalau kita tarik ke negara hukum kan lihat dulu undang-undangnya sesuai dengan prinsip negara hukum. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa gitu loh. Nah sekarang kan nggak seolah-olah begitu. Undang-undangnya sudah diperbaiki, begitu undang-undangnya sudah ada, ya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Saya mau dapat tanggapan sedikit. Kan saya selalu menganggap bahwa undang-undang itu adalah sebuah proses yang sakral sebenarnya ya. Betul karena sekali. Anda bisa bayangkan orang bisa dibunuh secara kan normanya 4 tuh, mewajibkan, melarang orang itu kan, terus larangan, kemudian membolehkan atau adanya pengecualian itu. Jadi, orang bisa dieksekusi mati bahkan dengan undang-undang, tapi kemudian undang-undang dimainkan dengan tidak. Dan saya bayangkan itu kan undang-undang akan melahirkan turunan-turunan. Betul. Dari undang-undang lahir PP, karena PP undang-undang sebagaimana mestinya, lahir Perpres, lahir Permen bahkan dengan undang-undang itu, dan itu membuat pergeseran bisa semakin jauh. Betul. Itu terbukti Bang. Bahwa kemudian norma prinsipal di undang-undang itu sering bergeser di bawah gitu. Ya, hal-hal yang administratif itu sering tidak bisa dilaksanakan, hal-hal yang prinsip sering tidak bisa dilaksanakan karena kendala-kendala administratif itu. Sekarang kan otak kita selalu gini, begitu ada saya mau contoh misalnya kebiri dulu ini yang suntik mati ya untuk kebiri untuk yang ini predator seksual. Pertanyaan saya sekarang bisa dipakai nggak undang-undang itu? Udah ada belum hakim yang berani mutus? Rupanya sederhana Bang, kalau nggak salah saya terakhir itu kebetulan ada keluarga yang jaksa, nggak bisa Bang. Ketika dia nuntut pedoman namanya belum ada katanya. Ya. Padahal politik hukumnya udah luar biasa kalau kita taruh pada perdebatannya ya. Tapi gara-gara turunannya belum ada, itu jadi nggak selesai gitu loh. Hal-hal yang kemudian tadi sudah prinsipal bagus, termasuk sekarang kan. Ingat nggak waktu TPKS disahkan tindak pidana kekerasan seksual? Apa statement kita kawan-kawan kemudian? Kita kawal peraturan pelaksananya. Ya Allah itu ini mimpi apa lagi? Itu karena itu problem yang besar tersendiri. Ini sudah berdarah-darah mengawal undang-undangnya. Kita bakal berdarah lagi di peraturan pelaksananya. Kenapa? Karena itu tadi. Ini tidak langsung eksekutorial. Padahal tadi yang bilang sakral. Mestinya kan bagi saya ya. Kalau sudah jadi undang-undang, apalagi terkait pidana, serahkan kepada hakim aja, biar hakim. Apalagi ada gejala begini, kenapa pergeseran itu bisa terjadi? Karena undang-undangnya misalnya dibikin oleh DPR, pemerintah, DPD, tapi pada saat yang sama, permen itu dibikin oleh menteri yang bersangkutan. Gitu. Biasa masuk tuh kepentingan politis dari partai, apalagi kalau memang menteri itu kebanyakan dari partai sekarang. Bisa masuk kepentingan partai tertentu gitu. Itu bisa mendistorsi, semakin mendistorsi bunyi undang-undang gitu. Jadi ada kesengajaan gitu. Nah, sekarang tuh kalau saya lihat trennya gitu ya. Ada kesengajaan, ada kemalasan legislasi kalau saya bahasakan. Mungkin di literatur saya belum nemu istilahnya. Atau mungkin Abang udah nemu. Kira-kira seperti ini kondisinya. Para legislator tuh sengaja bikin regulasi yang kemudian gantung gitu, Bang. Supaya dibuang, dilempar. Dulu kalau kita bacanya pendapatnya Prof. Agir katanya, ketika menggagas kenapa ada peraturan pelaksana itu dibutuhkan karena memang kemudian untuk mengatur hal-hal teknis bla 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 gitu. Ternyata sekarang nggak begitu trennya. Peraturan pelaksana itu dibutuhkan memang karena malasan mereka untuk menyusun hal-hal yang bisa langsung terlaksana gitu loh. Jadi, sengaja itu ya udah
kasih aja ke PP. Nah, yang celakanya kasih ke Permen. Nah, itu saya temukan di dalam penelitian saya. Dan banyak sekali ya. Delegasi ke Permen itu semakin meningkat sekarang. Jadi kasih ke Permen itu bukti apa? Bukti kemalasan. Nah, bukti kemalasan berikutnya, contoh berikutnya itu adalah baca undang-undang IKN. Begitu banyak kemudian peraturan-peraturan yang kemudian didelegasikan oleh undang-undang itu ke PP maupun Perpres. Bahkan kepala otorita dan macam. Akhirnya kan repot sendiri nanti itu. Repot sendiri kan? Wah, itu menarik sekali. Belum lagi saya selalu mengatakan bahwa menteri sebenarnya nggak punya kewenangan atribusi kan? Saya ingat itu Bang, ingat nggak waktu Perpu 1 2022 ya? 2020 tentang keuangan COVID itu loh. Penanggulangan sistem keuangan COVID. Perpu itulah. Itu banyak sekali memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk refocusing kah segala macam itu ingat ya. Kemudian tahun berikutnya tiba-tiba MPR marah-marah gitu ya. Betul. Karena anggarannya banyak dicori-cori ke sampai pecat itu Bu Sri Mulyani. Dia lupa tuh. Yang beri kewenangan itu siapa dulu? Perpu yang kemudian dia setuju menjadi undang-undang. Tahu aja itu menarik karena mereka semacam semacam lupa dengan kejadian. Terakhir Mas, karena tentu ini bukan isu yang sederhana. Saya mau bilang gini, masa depan legislasi kita dengan cara begini buruk. Membuat 12 2011, bermasalah, ubah 15 2019 tapi tidak menyelesaikan masalah, ubah dengan ini. Apa masa depan legislasi kita? Buruk. Satu, kenapa? Karena proses legislasi fast track legislation itu menjadi tren. Dengan alasan efisiensi dan segala macam itu. Lalu nyata-nyata mengabaikan putusan MK. Artinya mengabaikan keberadaan MK sebagai lembaga yang kemudian dalam harapan kita menjaga. Walaupun pada titik tertentu cherry picking. Dia pilih yang sesuai dengan keinginannya, dia nggak melakukan yang tidak sesuai keinginan. Kenapa? Karena pengabaian terhadap putusan MK itu kayaknya sudah menjadi habit gitu. Karena mereka sadar, ternyata nggak ada konsekuensi apa-apa. Ngerasa nggak Pak? Persis. Saya ngerasa gitu. Dan ini kan disampaikan terbuka oleh Ketua MK waktu laporan akhir tahunnya. Yang kemudian yang kayak menyerah gitu, mengatakan tidak Pak punya. Presiden tolong dong, ini banyak putusan MK yang nggak dilaksanakan. Bagi saya ini tanda bahaya. Kenapa? Pemerintah semakin menyadari dan DPR ternyata pengabaian terhadap putusan MK nggak ada masalah. Padahal kalau kita baca konstitusi mesti itu berimplikasi pada impeachment. Karena konstitusionalitas sebenarnya yang dibangun. Dan terjadi apa yang terjadi KUHP yang terbaru Bang. RKUHP dengan gagah beraninya pemerintah mengatakan nggak ada cerita kalau Anda nggak suka bawa ke MK. Dan itu kan senior kita bersama yang mengatakan itu. Saya nggak perlu sebut. Jadi seakan-akan gua nyampah nih, silahkan buang di Mahkamah Konstitusi. Itu kan padahal baru kemarin tuh meaningful participation itu dibilang MK. Di MK jadi TPA itu, tempat pembuangan akhir gitu. Iya, atas proses legislasi buruk. Padahal baru kemarin dibilang meaningful participation. Santai aja tuh pokoknya, kirim ke DPR, ini harus jadi. Nggak suka datang ke MK. Jangan-jangan karena mereka sudah yakin MK sudah berada pada barisan kita. Kita itu maksudnya mereka, pemerintah dan DPR. Oke, teman-teman sekalian, enak benar sebenarnya membahas ini jauh lebih panjang, tapi karena memang ini didedikasikan untuk membahasnya secara sederhana, didedikasikan untuk semua orang, bukan sekedar orang hukum. Saya harapkan ada yang bisa Anda tangkap, paling tidak, bahwa proses pembuatan undang-undang kita memang penuh masalah. Dan pemerintah tidak menjawab dengan jawaban yang baik, malah menjawabnya dengan cara yang keliru. Terima kasih, Mas Charles. Terakhir ini juga di daerah otonomi baru, Papua. Oh ya, DOB. DPD nggak dilibatkan. Persis. Saya jadi ahli di pembuatan di sidang undang-undang itu dan saya katakan hal yang sama, pemekaran bahkan gila. Memang kita punya problem besar dan panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.